Selamat pagi, shalom kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan sampai menjadi antikristus. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 20 sebagai berikut. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebelum antikris, manusia yang merupakan jelmaan iblis itu tampil di dunia ini, maka lebih dulu di dunia ini akan muncul banyak antikris kecil di seluruh dunia. Apakah yang dimaksud dengan antikris? Apakah artinya Kristus? Kristus artinya adalah yang diurapi dengan Roh Kudus. Jadi antikris adalah orang-orang yang menentang pengurapan Roh Kudus, yang menentang pekerjaan Roh Kudus, yang menentang kegerakan Roh Kudus. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati. Jangan mudah berkomentar tentang Roh Kudus. Jangan sampai tindakan dan perkataan kita menentang Roh Kudus. Kita perlu pengurapan Roh Kudus agar kita bisa mengetahui, dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengenal pekerjaan Roh Kudus yang sekarang sedang bekerja dengan dahsyat memulihkan gereja Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja mengembalikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah hilang dari gereja. Oleh karena itu seringkali terjadi pertentangan. Ada yang tetap bersikukuh memegang pendiriannya atau pengajarannya tentang Roh Kudus yang lama dan menolak pencerahan Roh Kudus, haleluya, dalam era pemulihan gereja ini, yaitu kebenaran-kebenaran yang hilang dikembalikan tetapi ditentang. Puji Tuhan, oleh karena itu kita harus banyak berdoa, justru kita harus minta dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita dilembutkan hati kita dan pikiran-pikiran yang masih terkontaminasi oleh segala macam tipu daya iblis itu disucikan, diubahkan, kita memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran yang cocok dengan kebenaran firman yang diungkapkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong kita yang menolong kita membawa kepada segala kebenaran firman Allah. Dan jika kita menaatinya, maka seringkali kebenaran-kebenaran itu bertentangan dengan mungkin teologi kita yang lama. Tetapi kalau kita rendah hati, maka kita akan bisa menerima pencerahan dari Tuhan dan menerima kebenaran yang Roh Kudus ungkapkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi antikristus, anti Roh Kudus, anti pengurapan dan anti pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan.
pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami bersikap hati-hati terhadap Roh Kudus. Haleluya, dalam perkataan dan perbuatan kami, jangan sampai kami menjadi orang Kristen, tetapi justru Kristen yang dilihat oleh Tuhan sebagai anti-Kristus. Tuhan, Engkau tolong kami sekalian, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, kalau perkataan-perkataan kami pernah mengucapkan kata-kata yang menentang pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara, Tuhan Yesus memberkati.